Sahabat Coach, salam The Wheel. Sahabat, Alkisah, seorang wanita mengalami suatu mimpi aneh, di mana dia melihat banyak orang-orang terkurung di dalam sebuah rumah yang sangat gelap dengan kunci berkarat di pintunya. Mereka memohon-mohon untuk dikeluarkan. Namun, hatinya nggak tersentuh sama sekali untuk membukanya. Dadanya terasa sakit setiap kali terbangun dari mimpi itu. Seiring berlalunya waktu, ia pun jatuh sakit karena sakit dada, sering merasa cemas serta gelisah dengan sendirinya. Kemudian, ia mendengar bahwa ada seorang pertapa tua yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit aneh di pelosok terpencil di Thailand. Jadi, dia memutuskan melakukan perjalanan jauh mengunjunginya. Kemudian, setelah ia menemui pertapa tua itu berkata, "Tidak sulit. Saya akan memberimu sebuah kunci emas. Gantungkan kunci itu di dadamu dan ingat, gunakan kunci untuk membuka pintu rumah gelap itu. Saat kau bermimpi yang sama, penyakitmu akan hilang setelah kau keluarkan orang-orang di dalam rumah itu." Si wanita berterima kasih kepada pertapa tua itu dan kembali ke rumahnya dengan membawa kunci tersebut. Dan benar, mimpi yang sama terjadi lagi beberapa hari kemudian. Kali ini ia mendekat untuk melihat ke dalam rumah gelap itu dan menemukan orang-orang itu. Ternyata orang-orang di dalam rumah itu adalah orang-orang yang ia benci, seperti ibu mertuanya yang biasa memakinya, seorang tetangga yang sering menjelek-jelekannya, dan mantan kekasihnya yang dulu meninggalkannya. Lalu ada seorang teman masa kanak-kanak yang pernah mendorongnya ke parit kotor sehingga ia hampir tenggelam. Dan ia melihat juga banyak orang yang amat sangat dibencinya. Ia lalu melihat lebih lanjut dan menemukan seekor anjing yang lumpuh. Ia teringat akan anjing itu yang biasanya mengejar dan berusaha menggigit dia dalam perjalanannya ke sekolah saat masih anak-anak dulu. Lalu ia memutuskan untuk tidak membuka pintu tersebut karena merasa bahwa mereka pantas dihukum sebagai balasan sakit hati yang masih terpendam di dalam dirinya. Ia nggak jadi menggunakan kunci emas miliknya, meskipun mereka semua di dalam situ memohon-mohon sambil menangis, "Tolong, tolong." Jeng jeng. 6 bulan telah berlalu, namun penyakitnya semakin memburuk. Akhirnya ia pergi mengunjungi pertapa tua lagi. Pertapa tua itu berkata, "Kamu hanya mempunyai satu kesempatan lagi. Jika kamu melewatkan kesempatan terakhir ini, kunci emas itu tidak akan mampu membantumu lagi. Ayolah, kamu akan mengalami mimpi yang sama lagi malam ini. Kamu harus membuka pintu sebelum karat dan menutupi keseluruhan kunci itu." Dan sesuai prediksi pertapa tua itu, ia mengalami mimpi yang sama lagi malam itu. Tapi kali ini tanpa keraguan, ia langsung mengeluarkan kuncinya dan membuka pintu rumah gelap itu dengan susah payah. Klak! Dan orang-orang di dalam rumah tersebut pun bergegas keluar semua. 1, 2, 3. Terakhir, tampak seorang wanita berjalan perlahan di belakang mereka. Ia tampak dekil, kusam, lemah, dan menyedihkan. Dan wanita itu menyerupai dirinya. Iya, dia adalah dirinya sendiri. Lalu rumah tua dan gelap itu tiba-tiba runtuh. Tak lama setelah wanita terakhir itu berjalan keluar, sinar matahari langsung memancar ke bawah sangat terang, dan ia pun terbangun dari tidur lelapnya. Lalu ia mendengar suara sang pertapa. Mengurung orang lain adalah seperti mengunci diri sendiri. Mengunci masa lalu adalah seperti menyekat batin sendiri. Kebencian menumpuk di dalam rumah gelap itu. Buka jendela maaf, buka juga pintu pertobatan, dan biarkan sinar matahari kedamaian masuk ke dalam hatimu. Kemudian, entah kenapa, penyakit wanita itu pun segera hilang dengan sendirinya. Matanya tampak berbinar, wajahnya tampak cerah, dan ia tampak kembali sehat, segar berseri. Sahabat, apakah kita masih memiliki rumah gelap di dalam batin kita? Janganlah menyimpan dendam dan benci yang kuat di dalam batin Anda. Berusahalah untuk menyapu dan membuang sampah yang tidak berguna di gudang kesadaran kita.
bersihkanlah semua, karena setelah bersih akan muncul kebijaksanaan dengan sendirinya. Bertambahlah bijak, makin penyayang, dengan tubuh, pikiran, dan batin yang sehat. Disitulah awal kebahagiaan. Pemaaf itu bukan rendah diri, tapi suatu sikap terbuka yang mampu mengikis ego dan kegelapan batin.